menjadi pokok pembahasan yang sangat penting. Karena kalau kita tidak memahami dengan benar tentang kebenaran sejati yang tercatat dalam Alkitab, yang sentralnya, pusatnya adalah Kristus, maka kita akan sulit menjalani kehidupan seperti yang Yesus kehendaki. Mari kita lanjutkan pembahasan ini. Kebenaran sejati. Minggu lalu kita sudah sampai pada pembahasan Alkitab memenuhi syarat ilmiah sebagai kebenaran. Ya, ini pembahasan terakhir kita minggu lalu sudah sampai kepada Alkitab memenuhi syarat ilmiah sebagai kebenaran, dan Kristuslah kebenaran itu. Karena pertama adalah Alkitab memiliki fakta sejarah. Artinya semua yang tertulis tentang Kristus, tentang kebenaran itu memiliki bukti. Bukti arkeologi, memiliki bukti kebenaran, gagasan yang digenapi dari tahun ke tahun. Koheren sifatnya, tidak saling bertentangan antar penulis. Memiliki saksi mata lebih dari 500 orang. Dibuktikan oleh sains dan mengubah hidup bagi orang percaya. Dan kita melihat Rasul Paulus bersama rasul-rasul yang lain, mereka rela melepaskan semua, meninggalkan semuanya. Bahkan rela untuk menyerahkan nyawa demi Kristus sang kebenaran itu. Berarti ada sesuatu yang mereka alami. Jadi kebenaran harus dialami dan harus memiliki implikasi, memiliki dampak perubahan hidup manusia. Kebenaran bukan berdampak bagi perubahan dompet. Itu semua orang bisa, tanpa kebenaran Kristus pun bisa. Orang kerja, dapat uang, kaya bisa. Tapi kebenaran memiliki dampak bagi perubahan hidup manusia, dan perubahan itulah yang akan mengantar setiap orang menuju kepada kesempurnaan serupa dengan Kristus Yesus. Betapa mahalnya berarti kebenaran ini. Makanya Amsal 23 berkata, belilah kebenaran. Kenapa? Penting, sangat berharga. Dan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kita buka dalam Yohanes 1 ayat 1, boleh klik Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya akan bacakan sekali lagi Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Klik 2 kali lagi pada. Ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1. Dan semua orang pasti tahu, orang Kristen pasti tahu membaca ayat ini. Yang kedua kita baca lagi, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Kristus adalah firman, sang kebenaran itu yang telah datang ke dalam dunia dan tinggal di antara kita. Dan kemuliaannya itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepada Kristus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini mempertegas bahwa Kristuslah firman itu, dan kalau kita bicara firman itu, pasti kita berbicara firman yang adalah kebenaran. Makanya dalam ayat-ayat yang lain dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita lanjut. Pengertian kebenaran. Kebenaran adalah sebagaimana adanya. Ini menurut kamus ya, atau pandangan para ahli. Keadaan sebenarnya atau aktual dari suatu materi. Kebenaran adalah kesesuaian dengan fakta atau kenyataan. Kebenaran itu bersifat independen. Artinya kalau benar tidak bergantung kepada apapun. Karena kalau kebenaran, yang namanya kebenaran yang memiliki unsur faktual, yang betul-betul fakta, realistis, ada bukti, tentunya tidak perlu dukungan yang lain. Ya. Nah, kebenaran memiliki realitas. Jadi kalau bicara kebenaran pasti memiliki realitas.
Dan saya mau sampaikan, Allah, Yesus Kristus Tuhan kita, lebih nyata dari apa yang kita lihat. Kita ini adalah ciptaan, jadi realitas dari sebuah ciptaan kita ini. Ya. Kita perlu tahu bahwa tidak ada realitas yang bergantung pada pandangan kita tentangnya. Karena kita bukan pencipta realitas. Jelas? Kita hanya hasil ciptaan. Kita ini realitas. Karena hasil dari sebuah ciptaan. Dan siapakah yang menciptakan realitas itu? Yang di dalam realitas termasuk saya dan saudara. Yaitu Allah. Yaitu Kristus yang telah menciptakan. Nanti kita akan buktikan ayat-ayat Alkitab. Kita manusia adalah realitas dari hasil ciptaan. Jadi Allah pencipta realitas. Jadi Allah adalah pencipta realitas. Pengertian kebenaran sejati. Yesus adalah Allah. Yesuslah pencipta realitas dan ini adalah kebenaran yang tidak dapat ditolak. Jadi kalau bicara tentang realitas, pasti kita akan harus mencari tahu siapa di balik dari pribadi yang menciptakan penyebab dari realitas ini ada. Tidak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang menyebabkan. Amin. Pasti ada yang menyebabkan. Ada yang mengadakan sehingga sesuatu itu menjadi ada. Tidak mungkin tidak ada. Dan Alkitab menjawab dengan jelas. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita kalau hanya memahami Alkitab, meyakini Alkitab karena itu warisan iman dari orang tua, nggak kuat, tidak kuat. Kita kalau hanya meyakini Kristus sebagai kebenaran, namun itu hanya hasil dari warisan, dari apa kata pendeta, nggak kuat. Tapi kita harus memahami dan meyakini dengan memiliki bukti-bukti dari Alkitab. Sehingga iman kita, keyakinan kita memiliki dasar. Sehingga pemahaman kita memiliki dasar yang tak dapat digoyahkan. Dan sampai mendorong hidup kita, sampai bisa menyerahkan seluruh hidup kepada Kristus sang kebenaran sejati itu. Karena Kristus sang kebenaran yang tercatat dalam Alkitab, yang diyakini sebagai pribadi yang benar, tidak boleh hanya diyakini sebagai hukum yang benar. Jadi kebenaran sejati yang saya sampaikan di sini bukan hanya bersifat tulisan. Tetapi kalau kembali kepada Yohanes 1 ayat 1, bahwa dengan jelas bahwa firman itu telah menjadi manusia. Berarti kebenaran atau firman kebenaran itu adalah pribadi, bukan tulisan. Allah itu pribadi. Kristus, Yesus Tuhan itu pribadi. Bukanlah tulisan, bukanlah hukum. Amin saudara. Bukan hukum, bukan hukum. Jadi Kristus itu adalah pribadi Bapak Ibu. Dan ini luar biasa ketika kita memahami bahwa Kristus sang kebenaran itu pribadi. Artinya kalau pribadi, bahwa pribadi Kristus memiliki pikiran kebenaran, dia punya perasaan kebenaran, dan dia punya kehendak kebenaran itu. Dan kalau kita sampai memahami bahwa Kristus adalah kebenaran sejati, yang adalah pribadi sumber kebenaran, yang memiliki pikiran kebenaran, yang memiliki perasaan kebenaran, maka kita tidak mungkin suka-suka menjalani hidup. Tidak mungkin Bapak Ibu. Sama seperti dengan begini, ketika saya memilih menikah dengan istri saya, maka saya tidak boleh hanya mentaati kesepakatan dalam bentuk aturan. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Bukan. Saya tidak melakukan pelanggaran atau tidak selingkuh. Bukan karena saya mentaati aturan itu. Tapi saya menghargai pribadi istri saya yang lebih dari sekedar aturan. Amin. Nah, kekristenan harus sampai pada level mengalami Kristus, mengalami Tuhan yang adalah pribadi yang hidup, yang adalah pribadi yang benar, yang memiliki pikiran yang benar dan perasaan yang benar. Sehingga kalau kita memahami Kristus sebagai pribadi yang benar yang memiliki pikiran dan perasaan yang benar, kita akan
berhitung ketika kita akan melakukan sesuatu. Kenapa? Pikiran kita menyatu dengan pikiran Kristus. Makanya Filipi pasal 2 berkata, kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Phroneo, pikiran dan perasaan Kristus. Yang di dalamnya adalah kita melihat bahwa ternyata hanya pikiran dan perasaan Kristus yang memiliki kebenaran. Dan kalau kita memahami ini, kita tidak mungkin tidak akan menjaga hati kita agar hati kita betul-betul terkoneksi dengan hati Allah yang memiliki sumber kebenaran. Contohnya konkret, ketika saya dengan istri, saya menghargai istri saya, menghormati dia, saya menyatu dengan kehidupannya, saya sepakat dalam setiap apa yang menjadi kesepakatan, karena dasar ketaatan kita, penurutan saya bukan pada aturan atau kesepakatan itu, bukan. Tapi karena pribadi ini hidup, huruf itu nggak hidup, kata demi kata dalam tulisan hukum nggak hidup, tapi pribadi Allah yang hidup, sehingga kita seperti Henokh. Ketika kita menjalani kehidupan kekristenan, kita betul-betul mengalami, merasakan pikiran dan perasaan Kristus yang adalah pribadi yang benar, yang terus bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena dia Allah Immanuel, dia menyertai saya dan saudara. Arti Immanuel bukan cuma dia menemani kita, tapi seharusnya pengertian yang benar Allah Immanuel, Kristus sudah menyatu dengan pikiran dan perasaan kita. Sehingga kita ketika kita memahami kebenaran bahwa ketika Kristus hadir menebus dosa saya dan saudara dan menyatu dengan hidup kita, maka sang pemilik hidup itu adalah Kristus, bukan lagi saya dan saudara. Dan kalau sudah begini, kita tidak mungkin suka-suka seenaknya kita untuk menjalani hidup, memutuskan, merencanakan, mengambil tindakan, tidak mungkin. Apalagi semua uang kita pakai untuk kita, misalnya. Ini kan saya yang kerja, saya yang hasilkan uang. Oh enggak. Atau mentang-mentang kita merasa kuat, kita bermasalah dengan orang, kita tindas dia. Kita hajar dia. Kenapa? Karena kita kuat. Oh enggak, itu bukan buah dari pribadi yang memahami Kristus sebagai pribadi yang benar. Banyak orang Kristen hanya melihat kekristenan, meyakini kekristenan dalam bentuk tulisan. Dogma-dogma, doktrin. Kita perlu doktrin, harus dogma. Tapi harus sampai kepada bagaimana menghidupi itu dan terus menjaga hati kita bahwa pribadi yang benar itu terus bersama-sama dengan saya dan saudara. Maka setiap apa yang kita lakukan harus hanya tertuju untuk mengabdi dan menyenangkan hatinya yang telah menebus saya dan saudara. Ini mudah tapi sulit, tapi bisa. Bisa. Kalau kita mau. Makanya Paulus minta kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Harus. Nah, yang berikutnya, coba klik lagi Pak David. Kebenaran sejati adalah kebenaran yang bersumber dari Allah. Dan kita orang Kristen harus meyakini bahwa tidak ada kebenaran sejati selain apa yang dikatakan Alkitab yang berpusat kepada pribadi Kristus Yesus Tuhan kita. Nggak boleh ragu itu. Oh Pak, tapi kan katanya Alkitab bilang Tuhan Yesus mau datang kembali, tapi sudah ribuan tahun kok. Kita menanti nggak datang. Tidak masalah. Masalahnya waktu cuma Tuhan yang tahu. Kita nggak pernah tahu. Tugas kita bukan menghitung, memprediksi kapan Tuhan Yesus datang. Tugas kita, tanggung jawab kita adalah mengerjakan bagian yang seharusnya kita kerjakan, yaitu melakukan kehendak Allah sampai nafas kita berakhir. Kebenaran sejati hanya berada dalam Yesus Kristus. Itu dikatakan Filipi pasal 3 ayat 1-21. Jadi bukan cuma Yesus yang ngomong, dia adalah kebenaran. Paulus menyampaikan hal ini. Dan siapakah Paulus? Paulus adalah guru agama Yahudi. Dia pemimpin agama Yahudi. Tapi ketika dia bertemu dengan Kristus di Damsik, wah, Paulus berubah luar biasa. Dan Paulus mengalami perubahan yang radikal. Kenapa? Dia bukan berubah karena tulisan-tulisan itu, hukum-hukum, enggak. Dia berubah karena dia telah berjumpa dengan pribadi itu. Maka setiap orang Kristen harus berjumpa dengan pribadi Kristus yang adalah kebenaran sejati. Makanya saya selalu sampaikan kepada sekolah generasi unggul. Maka kita harus melakukan IPK setiap hari. Ibadah pemuritan keluarga.
setiap hari. Tadi malam saya melanjutkan pembahasan saya dalam ibadah pemuritan keluarga di keluarga kami. Itu sudah pertemuan ketiga Alkitab dan Sains. Jadi sudah kami mengubah versi ibadah pemuritan keluarga. Jadi kalau 3 hari ini dalam bentuk seminar. Jadi saya sambungkan ini laptop ini ke TV. Jadi lebih besar layarnya dan anak-anak senang, dan itu kita menggunakan metode pembelajaran namanya pembelajaran HOTS, High Order Thinking Skill. Artinya walaupun ibadah pemuritan keluarga tapi kita harus menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan metode pembelajaran yang relevan hari ini. Sehingga ketika anak belajar Alkitab pun, anak makin kritis. Anak makin mengerti dengan mudah dan langsung ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma teori-teori nggak jelas. Ya, langsung mereka berikan pendapat. Jadi memenuhi 4C, communication skill, critical thinking skill, creative thinking skill, dan juga collaboration skill. Jadi betul-betul kita mengajarkan itu di ibadah pemuritan keluarga. Bisa. Jangan tunggu anak belajar di sekolah memenuhi pembelajaran abad 21. Oh enggak, dalam ibadah bisa, tergantung kita. Orang tua ini mau seperti apa? Mau bikin acara dalam keluarga. Harus kreatif orang tua hari ini. Karena kalau nggak kreatif, anak-anak jenuh. Apalagi semua belajar dari rumah, ibadah dari rumah, bekerja dari rumah. Nanti anak-anak lama-lama, bosan juga ya kalau ibadah. Lama-lama dia bilang, Tuhan itu membosankan. Oh bahaya. Itu sama dengan di Amerika, Eropa hari ini. Itu di Eropa, saya sudah sering ngomong ini, 70% di Estonia, Swedia sudah menyatakan bahwa generasi milenial ngomong dalam survei usia 16-28 tahun itu, mereka bilang mereka itu ateis. Republik Ceko 91% generasi milenial usia 16-28 tahun menyatakan ateis. Nah ini gelombang yang bukan gelombang biasa. Ini satu gelombang yang luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa gelap. Gelap. Maka butuh kebenaran. Kenapa orang memilih untuk tidak menjadi pengikut Kristus? Kenapa orang memilih untuk melakukan kejahatan? Walaupun dia sudah menjadi Kristen. Mungkin pendeta, penatua, majelis, hamba Tuhan, gembala jemaat. Tidak menutup kemungkinan dia bisa buat kejahatan. Karena kebenaran kalau misalnya cuma setengah-setengah kita pahami, setengah-setengah kita jalani. Mungkin kita tahu kita bisa mengkhotbahkan kebenaran. Tapi buah kebenaran sulit keluar. Karena buah kebenaran itu harus ada, dikeluarkan. Dari mulai keluarga. Pertanyaannya, kita hamba Tuhan, kita pelayan, kita orang tua mendidik anak dalam kebenaran enggak kira-kira? Konsisten enggak tiap hari kita melakukan ibadah mendidik anak dalam kebenaran? Kalau kita tidak konsisten itu berbahaya. Tadi malam saya ngomong sama anak saya. Saya bicara sama mereka. Kita bersyukur ya, kita ini bisa mengenal Kristus sebagai kebenaran. Kalau kita tidak mengenal Kristus, bahaya. Kita bisa masuk neraka. Tidak ada yang kuat. Lalu saya tanya sama dia, sama mereka. Justin, Darin, dan Gloria pernah nggak hilang di tengah kerumunan? Justin langsung ngomong, pernah. Papa, Justin pernah papa. Di mall Kelapa Gading waktu itu. Justin terpisah dari papa dan mama. Jadi istri saya sudah ketakutan Bapak Ibu. Saya tanya, Justin takut nggak waktu terpisah? Justin takut sekali. Takut dia. Kenapa? Di Jakarta ini, dia nggak ngerti. Di Mall Kelapa Gading lagi, ini bukan di Lipo Mall. Bukan di Ramayana, bukan di mana, di apa nih? Di Carrefour ya. Apa dia yang di sini di Kupang ini? Transmart, bukan di Transmart. Ini di Mall Kelapa Gading yang mallnya besar sekali Bapak Ibu. Justin ketakutan. Terus Justin gimana? Aduh, Justin bingung Bapak. Terus istri saya bilang, waktu Justin terhilang dari papa dan mama, dari mama ya. Waktu itu saya lagi ada meeting kalau nggak salah. Bapak Ibu tahu, istri saya cerita, dia ketakutan setengah mati. Ketakutan, kenapa? Bingung mau kemana ini? Lalu, yang namanya ibu dari seorang anak, istri saya bilang begini, saya bergerak ikut intuisi aja. Seolah-olah intuisi saya bilang ke kanan. Jalannya dia ke kanan. Maka harus cari jalan, betul kan? Pasti cari jalan yang kira-kira jalan mana yang membawa pertemuan ini. Kira-kira jalan mana yang kira-kira Justin jalani yang bisa kita bisa ketemuin Justin. Anda tahu? Istri saya jalan ke kanan, terus. Wah, ternyata betul ketemu sama Justin, anak saya. Saya tanya Justin mamanya tanya, waktu Justin lihat mama gimana? Aduh, Justin senang sekali.
ketakutan hilang, kebingungan hilang. Karena sudah ketemu dengan mamanya. Karena hanya mamanya yang tahu jalan. Mamanya yang tahu jalan itu. Mau kemana-mana mamanya lebih tahu. Mereka nggak ngerti. Anda bayangkan nggak? Saya tanya sama mereka. Oke, Papa tanya sekarang sama kalian. Itu kalau terpisah, kehilangan, kita terpisah dari orang tua, kehilangan. Jadi kehilangan, kita hilang dari kerumunan, dari terpisah dari paparan mama nih. Bingung kan? Masih di dunia loh. Tapi bisa ditemukan walaupun mungkin lama. Tapi kalau papa sudah mati, saya bilang, kalau papa sudah mati, mungkin 1-2 tahun berikutnya mama mati. 3, 4, 5 atau 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, Gloria mati, Jasin mati, Daryl mati. Semua mati. Lalu kita berada di satu tempat di alam kekekalan, yang tempat itu kita belum pernah pergi sebelumnya. Kita belum pernah tahu ini alam apa. Kita tidak pernah datang ke situ. Alam kematian kita tidak pernah tahu. Di alam kekekalan kita tidak pernah tahu. Kira-kira papa bisa nggak mencari kalian? Wah, nggak bisa. Kalian bisa nggak cari papa? Nggak bisa. Tidak bisa. Anda pernah bayangkan nggak ini Bapak Ibu? Ketika satu keluarga itu papanya mati, mamanya mati, anak-anak mati. Dan semua yang mati pasti berpindah di alam yang baru. Di alam kekekalan yang baru. Yang kita nggak pernah tahu. Anak saya baru datang ke Mall Kelapa Gading di Jakarta yang dia nggak kuasai. Dia bingung ketika terlepas dari mamanya. Terpisah dari mamanya. Anda bayangkan nggak kalau kita terpisah dari sang pemilik jalan kehidupan kekal, dari sang pemilik hidup kekal, dari sang pemilik kebenaran kekal itu, bagaimana? Nah, kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi banyak dari kita ini, orang Kristen hari ini, itu tidak menyadari hidup suka-suka dia. Karena dia punya semua, dia bisa suka-suka bertindak kepada orang. Seolah-olah nggak kelihatan kelicikannya, tapi dia mengatur dari belakang segala macam untuk mencelakai A, B, C, dan D. Mungkin kebenaran manusia tidak bisa mendeteksi kejahatanmu. Tapi kebenaran Kristus mampu mendeteksi sampai kepada kejahatan yang tersembunyi, tersimpan dalam batin manusia. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh seorang penulis buku. Dia bilang begini, Tuhan bukan hanya mengendalikan alam semesta secara makro, tapi Tuhan mengendalikan alam semesta secara mikro. Sampai sub-sub atom molekul. Allah menguasai sampai sedetail kecil, sampai ke bagian partikel yang paling kecil, yang tak kelihatan. Tuhan mengendalikan, menguasai semuanya. Mengerikan itu kalau Bapak Ibu tahu kebenaran ini. Makanya kalau kita tahu kebenaran harus betul-betul persiapkan diri dengan baik. Jangan hanya mengoleksi kebenaran untuk bisa, supaya saya bisa punya senjata untuk menyerang orang, senjata untuk berargumen, berdebat, senjata untuk bisa mengajar. Nggak bisa. Tidak bisa. Anda pernah bayangkan nggak ketika Anda mati, berpindah ke alam baru, alam kekal? Anda nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa datang ke suatu tempat yang mungkin Anda rindukan, yang dianggap surga buat Anda. Anda tidak bisa datang, tidak bisa pergi. Tidak bisa Anda berjalan menuju surga sendiri, nggak bisa. Harus sang punya jalan, sang punya kebenaran dan sang punya kehidupan itu yang bisa mengantar kita. Dan itu cuma ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi jangan pede, tidak semua orang Kristen bisa tiba di sana. Kenapa? Selama hidup kalau nggak benar nggak bisa. Kebenaran dalam kehidupan kita ini itu menjadi rapor kita. Ketika kita berada di alam kekal nanti, akan dihakimi, diadili sesuai dengan kebenaran Kristus, bukan kebenaran kita. Maka bahaya kalau kita menganggap diri kita paling benar. Mengerikan. Orang kalau benar dalam Kristus, dia tidak mungkin sesat-sesatkan orang. Tidak mungkin menghakimi orang lain. Tidak mungkin. Kerjaannya cuma mencari video siapa lagi yang, gak kerjaan. Tuhan Yesus gak begitu kehidupannya. Kalau kita memang haus dan lapar akan kebenaran, kita akan terus-menerus bagaimana memperbaiki kehidupan kita seperti Kristus dan bagaimana mempersembahkan seluruh hidup bagi Tuhan. Pelayanan kita bukan tempat, bukan ladang, ATM bukan ladang,
ladang untuk mengambil penghasilan yang kita hasilkan lewat pelayanan. Bukan. Tapi kalau yang namanya pelayanan yang benar, didasari oleh pola kehidupan Yesus, kita akan menjadikan pelayanan kita sebagai tempat di mana kita persembahkan seluruh hidup bagi Kristus Yesus. Kita mungkin boleh berkamuflase di depan banyak orang, tapi bagi Tuhan gak bisa. Kita boleh menipu orang dengan segala macam casing pelayanan, seolah-olah kita ini, wah rohani, suci benar, pokoknya orang yang dipercaya Tuhan. Tapi kalau hati kita jahat, licik, ada motivasi, ada monster-monster yang belum dibunuh, monster-monster yang berhubungan dengan bagaimana membangun kerajaan pribadi. Waduh, yang merasa diri lebih kuat dari orang, karena kita punya uang banyak, kita mau bermain segala macam pun bisa kita ngatur dunia ini. Jangan coba-coba merasa diri lebih hebat dari Tuhan, Bapak Ibu. Jangan coba-coba. Kebenaran sejati hanya berada dalam Yesus Kristus. Dan harus dipahami sampai kepada begini. Bayangkan, ketika kita berpindah di alam kekal, itu tempat yang baru yang kita tidak kuasai. Dan kita tidak bisa mengendalikan kehidupan kekal. Alam kekal kita tidak bisa kendalikan. Kalau bukan Kristus yang bisa mengantar kita tiba di surga, nggak bisa. Tadi malam saya ngomong sama anak saya. Itulah sebabnya Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran, hidup. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa sampai. Papa mati nih Papa. Papa nggak bisa kalau tanpa Tuhan Yesus yang jemput Papa untuk berada di surga, nggak bisa. Makanya Alkitab mencatat, Yesus akan datang kembali menjemput orang percaya. Tanpa dijemput, tanpa diantar Tuhan Yesus, kita tidak bisa tiba di surga, Bapak Ibu. Dan semua kita pasti mati. Semua kita pasti mati. Pasti mati. Pasti mati. Makanya saya didik anak-anak saya. Saya bilang sama mereka tadi malam. Makanya Papa dan Mama ini tiap malam ibadah, ajarin kalian mewariskan Kristus. Sehingga ketika Papa dan Mama mati, kalian sudah gak ketemu Papa dan Mama di bumi. Kalian itu dituntun, dididik, dibimbing oleh Roh Kudus, oleh Kristus Yesus. Dan tuntunan Roh Kudus lebih hebat dari Papa dan Mama. Papa dan Mama terbatas, Papa dan Mama bukan Tuhan. Maka orang tua tolong wariskan anak-anak itu Kristus. Wariskan Kristus kepada anak-anak. Wariskan kebenaran sejati supaya dia gak bingung. Kenapa sekarang banyak yang seolah-olah benar. Banyak konten-konten yang menawarkan yang lebih menarik bagi anak-anak kita. Banyak. Tapi kebenaran Kristus seolah-olah ketinggalan zaman. Makanya di Eropa, generasi milenial bilang, oh, agama Kristen itu agama out of date. Agama ketinggalan zaman. Salah mereka. Kekristenan bukan agama ketinggalan zaman. Kekristenan adalah melampaui zaman. Kekristenan adalah Kristus yang telah diberitakan, yang telah lahir, yang telah menunjukkan jalan kita, bagaimana kita bisa tiba ke rumah Bapa, dan bagaimana kita ditebus melalui pengorbanan Kristus, dan Kristus diberitakan oleh Alkitab adalah pribadi yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan tidak boleh berhenti. Dia telah naik ke surga menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Makanya sebelum dia mati dia ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dia bilang, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa. Sebelum dia mati, aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu. Amin. Saudara, Anda boleh punya rumah banyak di bumi. Anda boleh punya banyak tanah di bumi. Tapi kalau Anda tidak punya tempat di surga, Anda menjalani kehidupan yang sia-sia. Perjuangan apa yang kita perjuangkan selama di bumi? Perjuangan memiliki rumah 3, 4, 5, 6, 7. Memiliki apartemen yang banyak. Memiliki kondominium yang banyak. Memiliki harta yang banyak. Tapi tanpa satu rumah di surga, Anda tidak akan pernah hidup kekal selama-lamanya. Anda mungkin boleh bahagia dengan rumahmu yang banyak, hartamu yang banyak. Tapi Anda harus pastikan, saya punya satu tempat di surga. Amin. Harus dipastikan. Dan itu hanya ditemukan dalam Kristus Yesus yang adalah kebenaran sejati. Ikuti dia. Jangan cuma tahu kebenaran tapi tidak mengikuti kehidupan kebenaran dari pribadi Kristus. Yang selama 33,5 tahun, Yesus telah memberikan contoh, teladan.
Makanya jangan hidup suka-suka kita. Dapat uang, pakai semua suka-suka kita. Dapat proyek, waduh, kita pikir, wah itu untuk kita segala macam. Oh enggak. Itu semua uang, semua harta hanya dukungan. Hanya fasilitas pendukung. Dan setiap apa yang kita lakukan, perbuat, semua akan dipertanggungjawabkan pada harinya. Dan ingat, setelah kita mati, kita akan berpindah di alam yang kekal, alam baru yang belum pernah kita ada, belum pernah kita tinggal. Itu baru, dan kita tidak punya kekuatan untuk bisa menjalani hidup di sana. Kita tidak bisa berpindah ke surga kalau Yesus tidak pernah menjemput dan mengantar kita. Sudah siapkah kita nanti? Ketika kita pindah nanti? Karena semua kita pasti mati. Makanya saya kerja keras mendidik anak-anak saya, mengembalakan sekolah-sekolah, menyampaikan kebenaran terus, ajari mereka kebenaran. Tidak boleh tidak ada kebenaran dalam setiap pelayanan kita. Harus hanya kebenaran Kristus yang kita ajarkan. Tidak boleh campur-campur dengan yang lain. Maka sekolah kami, sekolah generasi unggul, hanya mengajarkan konsep pendidikan Kristen yang betul-betul berasal dari Alkitab, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tidak boleh campur yang lain. Tidak boleh. Orang boleh ngomong segala macam. Oh begini, oh enggak. Yang benar adalah Kristus. Kristus adalah kebenaran sejati. Maka sekolah Kristen harus membangun konsep pendidikan Kristen di atas dasar kebenaran sejati, yaitu Alkitab, dan pusatnya adalah Kristus. Modelnya adalah kehidupan Kristus, bukan yang lain. Itu warisan kekal kita kepada anak-anak cucu kita. Itu warisan kekal kita kepada generasi kita. Bukti bahwa Yesus adalah kebenaran sejati menciptakan realitas agung alam semesta. Coba klik lagi. Jadi bukti Bapak Ibu. Ya, Yesus adalah kebenaran sejati. Wahyu 19 ayat 11-13. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat berikutnya. Klik lagi Pak David. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun. Kecuali ia sendiri. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Sama, sinkron dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Wow. Dan Yohanes 1 ayat 14 berkata, dan firman itu telah menjadi manusia. Dan telah menerangi kegelapan manusia. Jadi tidak ada orang yang bisa hidup benar tanpa Kristus. Karena kebenaran Kristus adalah terang bagi saya dan saudara. Amin. Nggak bisa tanpa Kristus, nggak bisa. Mengapa ia disebut firman? Di bagian lain Kristus disebut Alfa dan Omega. Wahyu 22 ayat 13. Yang awal dan akhir. Awal dan akhir adalah alfabet dalam bahasa Yunani. Bentuk bahasa pilihan Allah adalah pribadi anaknya. Jadi Kristus adalah Alfa dan Omega. Dia yang mengawali, dia yang mengakhiri. Dan dia tidak dapat dikuasai oleh waktu. Amin. Itu yang disebut Alfa dan Omega. Waktu dikuasai oleh Kristus. Di bawah kendali Kristus, termasuk seluruh alam semesta. Lanjut. Di bawah inspirasi Roh Kudus, Paulus menulis kepada jemaat di Kolose. Ia mengatakan sesuatu yang menyatakan Kristus adalah firman yang telah menciptakan segala sesuatu. Berikutnya, kita baca Kolose 1 ayat 16-17. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Ini pencerahan ini luar biasa. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Jadi Kristus penyebab segala sesuatu ada karena Kristus yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dari Kristuslah yang menciptakan realitas ini. Halo, termasuk saya dan saudara. Hebat sekali, ini luar biasa ini Paulus menyampaikan dalam Kolose 1 tadi. Yesus bukan hanya menciptakan segala sesuatu. Perhatikan Bapak Ibu. Tetapi juga setiap subatom. Atom dan molekul. Jadi ada subatom, atom dan molekul. Dari seluruh alam semesta yang diciptakan, disatukan oleh kuasa Kristus yang adalah kebenaran sejati. Dahsyat sekali. Nah,
Ken Hughes, klik lagi. Ken Hughes menulis tentang hal ini. Lanjut lagi, klik lagi, sudah tertinggal. Ken Hughes menulis tentang hal ini. Ada sekitar 100 miliar bintang di rata-rata galaksi. Dan setidaknya ada 100 juta galaksi di ruang angkasa yang diketahui. Perhatikan, klik lagi. Einstein percaya bahwa kita telah menangkap dengan teleskop terbesar. Kita hanya seluas 1 miliar ruang teoritis. Jadi hanya seluas 1 miliar ruang teoritis. Dan ia membuat pengamatan ini lebih dari 6 dekade yang lalu. Jadi lama. Ya, maksudnya sudah diteliti oleh Einstein. Ini berarti dari penjelasan yang tadi ini, bahwa mungkin ada sesuatu seperti, perhatikan ini Bapak Ibu, 10 oktiliun. Nolnya 31. Saya waktu mengambil materi ini, aduh pusing saya. Nolnya 31. Dia menyatakan betapa luasnya alam semesta dan ruang angkasa ini. Coba lihat, 10 oktiliun. Kita dengar 10 triliun aja udah banyak kan? Ini 10 oktiliun Bapak Ibu, 10 oktiliun. Jadi Einstein itu membuat pengamatan Bapak Ibu. Dan ternyata dengan teleskop dia melihat, waduh alam semesta ini, waduh ternyata luas sekali. Nah kita coba klik lagi Pak David. Berapa banyak ini kalau 31 nol itu Pak Wila? Mari kita hitung. 1000 sama dengan, jadi 1000 sama dengan 1 juta ya, betul ya? Jadi kalau maksudnya kalau 1 juta sama dengan 1000 juta sama dengan 1 miliar ya. Lalu 1000 miliar sama dengan 1 triliun. 1 triliun sama dengan 1000 triliun. 1000 triliun sama dengan 1 kuadriliun. 1000 kuadriliun sama dengan 1 kuintiliun. Aduh, liun semua ini. 1000 kuintiliun sama dengan 1 sektiliun. 1000 sektiliun sama dengan 1 septiliun. 1000 septiliun sama dengan 1 oktiliun. Dari 1 oktiliun. 1 oktiliun itu sama dengan 1000 septiliun. Dan ternyata 10 oktiliun itu jumlah nolnya 31. Waduh. Jadi, klik lagi Pak David. 10 oktiliun adalah 10 dengan 27 nol di belakangnya. Dan Yesus menciptakan semuanya. Bukan hanya dia pencipta makrokosmos, alam semesta, tetapi juga mikrokosmos di alam semesta pada bagian dalam atom, sampai subatom, sampai molekul, bagian partikel yang terkecil. Yesus yang ciptakan dan semua dalam kendali kuasa Kristus. Luar biasa. Teks dalam Kolose menjelaskan, coba klik lagi. Teks dalam Kolose menjelaskan bahwa dia memegang atom dan alam semesta dalam dan luarnya bersama-sama dalam genggamannya. Itu sebabnya dikatakan segala sesuatu ada di dalam dia. Artinya dalam kuasa dan kendali dia, dalam otoritas kedaulatan Kristus. Masa kita enggak bangga, enggak menjaga ini dengan baik-baik, bahwa Kristus adalah kebenaran yang luar biasa. Siapa kita? Kita merasa kita lebih benar daripada firman Allah. Siapa kita? Kita hidup suka-suka kita di luar kebenaran. Siapa kita memilih jalan hidup berbeda dengan jalan hidup Kristus? Waduh, terlalu sombong kita. Alam semesta aja dalam kendali Kristus, bagaimana kita yang kecil banget begini, debu tanah. Aduh. Kita berharga karena kita dihargai oleh Kristus. Amin. Harus sadar itu. Kita berharga karena kita dihargai oleh Kristus yang membuat kita berharga.
Karena sebelumnya kita ini debu tanah, nggak ada artinya apa-apa. Waktu saya ke Rote, di depan gerejanya Pak Sodik itu, Gembala GSKI, saya lihat banyak babi di situ, di depan gereja Bapak Ibu. Kalau di Jakarta kan nggak ada babi dalam gereja. Hanya di Rote aja itu. Yang di depan gereja ada babi, lalu lalang, anjing. Saya langsung bilang sama diri saya sendiri, saya ngomong, waduh saya bersyukur saya tidak jadi babi loh. Saya bukan babi. Saya bukan binatang. Saya bersyukur saya adalah manusia. Dalam Mazmur 8:5 ayat 5-6 berkata, siapakah manusia sehingga engkau Allah mengindahkannya? Engkau memengkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Allah yang memberikan harga dalam hidup saya dan saudara. Dan itu Kristus yang mengerjakannya. Kita bersyukur. Tapi kalau kita tidak punya kebenaran Kristus, kita tidak lebih dari nilai tanah liat. Amin. Kita bernilai karena kita dalam diri kita ada Kristus yang adalah kebenaran itu. Sehingga kita bernilai, kita berharga di mata Allah. Tanpa Kristus, tanpa kebenaran, tidak ada nilai dalam diri kita. Catat itu Bapak Ibu. Pencipta yang kekal berbicara, klik lagi Pak David. Pencipta yang kekal berbicara tentang dunia menjadi ada melalui firman Allah, yaitu Tuhan Yesus. 8 kali dalam kitab Kejadian pasal 1, kita membaca kata-kata berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah 8 kali. Setiap hari dalam penciptaan, Tuhan berbicara dalam ciptaan itu terwujud. Langsung terwujud. Demikianlah kuasa Tuhan Yesus. Amin. Dahsyat. Orang hanya baru menciptakan handphone, udah kagum-kagum orang. Wih, luar biasa. Orang baru menciptakan pesawat canggih, orang kagum. Orang baru menciptakan peralatan-peralatan canggih aja kagum. Hari ini orang lagi menunggu obat yang diciptakan untuk vaksin COVID. Orang menunggu, orang menghargai obat itu luar biasa. Tapi ingat, Kristus telah menebus dosa saya dan saudara agar kita memiliki kehidupan yang sesungguhnya yang berasal dari Kristus. Amin. Ini mahal Bapak Ibu. Lanjut lagi. Pemikiran bahwa dia ada di awal penciptaan dan bahwa melalui dia segala sesuatu diciptakan muncul di 2 bagian lain selain dari 2 rujukan di atas. Paulus menulis, ini hebat sekali. Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Efesus pasal 3 ayat 9. Kalau segala sesuatu diciptakan oleh Kristus, kok kenapa kita harus tergila-gila untuk, mohon maaf ya, mencintai uang lebih dari Yesus? Bingung saya. Makanya Alkitab bilang, uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan uang, tapi cinta akan uang. Berarti uang tidak salah. Dan uang bukan kebenaran, amin. Jangan menjadikan uang sebagai kebenaran. Pak, buktinya apa Pak? Segala sesuatu kita menghargai hidup ini semua dengan uang. Betul, uang itu dibutuhkan kita. Segala sesuatu memang membutuhkan uang, tapi uang bukanlah segala sesuatu. Uang bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Kristuslah segala-galanya. Dan bukti kalau kita memahami, meyakini Kristus adalah kebenaran, pasti kita rajin bekerja, amin. Buahnya kan rajin bekerja, jujur. Jangan malas, bohong lagi. Tipu-tipu orang lagi. Atau mungkin Anda rajin bekerja, tapi licik sama orang. Wah, nggak benar hidupnya. Itu bukan buah kebenaran. Kita sulit mencari orang yang rajin sekali, kaya, dan cinta Tuhan, dan hidup seperti Kristus. Susah Bapak Ibu, susah. Tapi bukan berarti orang kaya itu lebih sulit hidup benar daripada orang miskin. Sama-sama sulit. Jadi bukan masalah kayanya dan masalah miskinnya, bukan. Sama-sama punya pergumulan. Intinya harus memahami dan melakukan kebenaran yang berpusat kepada Kristus. Baru betul-betul kita bisa menjalani hidup yang benar. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu pencapaian terhebat manusia. Dimulai dari rumah Bapak Ibu. Pastikan kita mendidik anak bukan hanya dengan ajaran, tapi dengan teladan. Ada teladan kebenaran yang anak lihat dalam hidup saya dan saudara. Harus ada buah. Dimanapun kita ada memimpin, baik di perusahaan, di sekolah, di gereja, di komunitas, orang harus melihat bahwa hidupmu benar. Jangan cuma jago sampaikan kebenaran, tapi buah kebenaran gak ada.
Dan jemaat jangan merasa bahwa, oh pendeta itu sudah lebih hebat. Tingkat kebenaran lebih hebat. Oh enggak. Tuhan yang menilai. Mungkin dia penuh dengan teologi. Atau mungkin saya. Oh saya lebih mungkin banyak tahu dari jemaat. Belum tentu saya lebih benar dari jemaat. Kenapa? Semua dibangun di atas dasar kebenaran dan motivasi kita dari batin ini yang Tuhan nilai Bapak Ibu. Khotbah 7 kali setiap hari menentukan dia benar. Halo? Gelar doktor teologi tidak menentukan dia itu benar di mata Tuhan. Tidak menentukan. Tuhan yang menilai, maka kita tidak boleh urusin orang. Tidak boleh, tidak perlu. Kita pastikan bahwa kita bertumbuh dalam kebenaran Kristus. Kita bertumbuh dalam pengiringan kita dan menjadikan Yesus sebagai model kehidupan yang benar. Amin. Apakah tidak ada godaan? Banyak sekali Bapak Ibu. Orang hidup benar paling sulit Bapak Ibu zaman sekarang. Susah setengah mati hidup benar. Susah. Sebagai pengusaha godaannya, wah macam-macam. Sebagai gembala jemaat, macam-macam. Kita sebagai pengelola dan pemilik sekolah, macam-macam godaannya. Sebagai guru, macam-macam godaannya. Kita sebagai pimpinan sekolah, macam-macam. Semua profesi tidak ada yang luput dari godaan dan tantangan, betul? Maka kita butuh kebenaran. Dan hanya dalam Kristus Yesus. Tidak usah ragu. Untuk apa kita ragu? Terbukti kok. Dan saya bangga sekali Bapak Ibu. Fakta tak terbantahkan bahwa Kristus itu kebenaran yang tak dapat disangkali. Bahwa apa yang dikatakan Paulus, apa yang dikatakan oleh rasul-rasul, apa yang dikatakan oleh Injil, bahwa Kristus adalah sang kebenaran dan Alkitab adalah kebenaran, tak dapat dibantah Bapak Ibu. Dan sampai hari ini, Ensiklopedia Britannica tidak ada yang Anda temukan bahwa meragukan tentang kebenaran Alkitab dan Kristus Yesus. Tidak ada. Sumber-sumber non-Kristen menyebut tentang Yesus, menceritakan tentang Yesus. Tacitus, seorang sejarawan Roma yang hidup di abad pertama dari tahun 55 sampai tahun 120 Masehi. Mengalami hukuman yang luar biasa selama pemerintahan Tiberius di tangan salah satu penguasa Pontius Pilatus. Ya. Flavius Josephus itu menceritakan juga yang sama. Seorang sejarawan besar Ibrani Romawi. Ya, menulis Pilatus menghukum Yesus maksudnya, untuk disalibkan dan mati. Bukti bahwa Yesus mati. Jadi bukan cuma mitos, bukan cuma karangan. Murid-murid melaporkan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka selama 3 hari. Itu bukti. Dan itu dicatat dalam buku Antiquities. Dicatat dalam buku lain, bukan cuma Alkitab yang mencatat Bapak Ibu. Ya. Buku Annals mencatat juga. Julius Africanus mengutip sejarawan Talus dalam diskusi mengenai kegelapan yang terjadi pada saat penyaliban Yesus. Ternyata bukan cuma Alkitab yang mencatat. Plinius Muda dalam Letters 10 ayat 96 mencatat tentang kebiasaan ibadah dari orang-orang Kristen mula-mula, termasuk fakta bahwa orang-orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan dan bersikap sangat sopan santun. Ada catatannya. Gereja mula-mula bersikap sopan santun dan juga merujuk pada perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Talmud Babylon Sanhedrin 43a mengkonfirmasikan penyaliban Yesus menjelang hari Paskah dan tuduhan bahwa Kristus mempraktikkan sihir dan mendorong orang-orang Yahudi untuk murtad. Tercatat. Lucian dari Samosata adalah seorang penulis Yunani dari abad kedua yang mengakui bahwa Yesus adalah disembah oleh orang-orang Kristen. Ini bukti-bukti. Dia memperkenalkan ajaran-ajaran yang baru dan disalibkan bagi orang-orang Yahudi. Dia mengatakan bahwa pengajaran Yesus mencakup persaudaraan dari orang-orang percaya, pentingnya pertobatan, dan pentingnya menyengkali ala-ala lain. Ini luar biasa. Luar biasa. Ini bukti-bukti semua Bapak Ibu. Apa yang kita ragukan lagi? Saya tidak bisa masukkan ke slide karena terlalu banyak Bapak Ibu. Terlalu banyak sekali. Artinya, Kristus yang adalah pribadi yang benar, yang mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, itu betul-betul benar, faktual. Dan bukan cuma Alkitab yang mencatat, bukan cuma Injil, bukan cuma Rasul-Rasul mencatat, tapi buku-buku lain mencatat bahwa terbukti Bapak Ibu. Dahsyat sekali.
Tidak ada satupun yang kita bisa ragukan dari Alkitab, dari Injil, dari perkataan Yesus. Dan betul-betul Yesuslah kebenaran sejati. Dan hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga nanti. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan persoalan tentang kehidupan kekal. Tidak ada yang bisa. Maka Yesus dengan kasih-Nya, Dia datang menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Untuk menebus dosa saya dan saudara. Agar kita tidak meluncur ke neraka. Agar kita tidak mengalami kebinasaan kekal. Untuk itulah Dia datang. Diserahkan hidupnya. Rela digantung di kayu salib. Mati. Dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dan Dia naik ke sorga. Dan sebelum Dia naik, Dia berkata, aku menyiapkan tempat bagimu. Saya dan saudara sedang menantikan hari itu tiba. Saya sering mengatakan bahwa setiap orang sedang menyelesaikan usianya sendiri. Bumi juga sedang menyelesaikan usianya. Bapak Ibu, ini waktu-waktu terakhir. Saya tidak menakuti saudara, tapi ini waktu terakhir. Covid masih melanda seluruh dunia. Covid belum berakhir, dengar baik-baik. Covid belum berakhir. Tapi yang miris saya adalah kekristenan mulai menurun dari waktu ke waktu. Baik secara kuantitas dan kualitas. Generasi milenial Eropa Amerika banyak yang memilih untuk tidak menjadi Kristen lagi. Mereka meragukan kebenaran Alkitab. Tapi berita ini meneguhkan kita. Kebenaran Alkitab adalah kebenaran sejati yang berpusat pada Yesus Kristus. Jangan pernah ragu Bapak Ibu. Jangan pernah ragu, walaupun mungkin keluarga kita kena Covid. Tapi percayalah, kalaupun ada keluarga kita mati karena Covid, Alkitab mencatat Wahyu pasal 13 ayat 11. Bahwa ternyata berbahagialah orang yang mati dalam Kristus. Itu kebenaran, amin. Dan mereka telah mengakhiri dari jerih lelah mereka. Dan orang yang mati dalam Kristus telah mendapatkan jaminan tempat di surga. Kalau Anda punya banyak tempat di bumi ini, rumah-rumah. Tapi kalau Anda tidak punya satu tempat di surga, Anda adalah orang yang bernasib malang secara kekal. Nasibmu malang. Tapi kalau kita sudah memiliki Kristus dan mengikuti hidup Kristus seperti hidup Kristus, berjuang terus, maka kita orang yang paling berbahagia. Kenapa? Ketika kita mati, kita telah mendapatkan tempat yang terbaik. Dan Yesus telah menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Tinggal menunggu hari. Maka saya pesan sama istri saya, kalau saya mati, nyanyi lagu ini. Selamat malam saat berpisah. Karena sudah ada tempat pasti. Kita tidak perlu takut lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Ya. Kemarin dalam talk show saya bilang saya sudah menantikan waktu itu tiba. Tapi mereka bilang begini, belum Pak, masih banyak pekerjaan. Betul. Saya tahu saya dan istri masih banyak pekerjaan. Tim kami juga yang Tuhan kirim buat kami. Tuhan sedang percayakan mengerjakan banyak hal. Misinya, pekerjaannya cuma satu. Bagaimana menyelamatkan setiap orang untuk Kristus Yesus. Harus selamatkan. Pekerjaan terbaik adalah pekerjaan untuk memberitakan Kristus adalah kebenaran sejati. Agar setiap orang mendapatkan kebenaran itu. Dan mengikuti hidup seperti Kristus. Sehingga pada akhirnya setiap orang diselamatkan oleh Tuhan. Pastikan dimulai dari keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Jangan pernah ragu Bapak Ibu. Kita pasti mati dan hanya Kristus yang bisa menyelamatkan kita dari kematian kekal. Hanya Kristus yang bisa bangkitkan kita, kata Paulus, Filipi pasal 3. Bersyukur, Paulus bersyukur. Itu sebabnya Paulus hanya menetapkan satu kehendak dalam hidupnya adalah mengenal Dia dan menjadi serupa dalam kematiannya. Itulah kehendak Paulus, mengenal Kristus adalah kebahagiaan luar biasa. Karena Dialah kebenaran sejati itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Selamat malam saat berpisah. Mari kita bersama-sama. Kita pasti mati Bapak Ibu. Semua kita pasti mati. Pertanyaannya apakah kita siap menghadapi kematian? Kita akan berpindah kepada alam yang baru. Alam kekal yang kita belum pernah tahu sebelumnya. Kita tidak menguasai alam ini. Bahaya kalau kita tidak hidup dalam kebenaran Kristus. Bahaya kalau kita tidak hidup seperti hidup Kristus Yesus. Bahaya kalau kita tidak diberdekakan oleh kebenaran Kristus. Bahaya kalau kita hidup keluar dari kebenaran Kristus. Bahaya sekali.
bahaya. Apapun persoalan kita, apapun kondisi hati kita, jangan kita bergeser dari kebenaran Yesus. Kalau kita bermasalah dengan orang, pastikan hati kita mudah untuk mengampuni dia. Jangan bersikeras, dia yang salah. Pastikan kita memiliki kelembutan hati seperti Kristus. Orang yang menghidupi kebenaran Kristus adalah orang yang mudah mengampuni. Orang yang menghidupi kebenaran Kristus adalah orang yang murah hati. Orang yang menghidupi kebenaran Kristus adalah orang yang rela mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Kenapa? Kristus tidak bisa ditukar dengan apapun. Kristus telah memberikan segala-galanya buat saya dan saudara. Tapi yang terpenting, yang paling berharga adalah Kristus memberikan hidupnya bagi saya dan saudara. Maka surga hanya adalah tambahan bonus buat saya dan saudara. Katakan sama-sama, selamat malam saat berpisah. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya akan suka tidak suka, waktu itu akan tiba. Kematian masing-masing kita akan tiba. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menghadapi? Yang kita nantikan apa sesungguhnya dalam dunia ini? Kalau yang kita nantikan adalah drama Korea tiap hari. Kalau yang kita nantikan adalah uang yang begitu banyak. Kalau yang kita nantikan adalah rumah baru. Kalau yang kita nantikan adalah proyek-proyek yang besar. Itu adalah kerinduan yang salah. Itu adalah keinginan yang salah. Seharusnya yang kita nantikan adalah ketika Kristus datang menjemput saya dan saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kita menantikan hari itu datang? Pertanyaannya adalah, apakah kita menantikan hari itu datang, Kristus menjemput saya dan saudara? Pastikan tidak ada percintaan lagi kita dengan dunia ini. Pastikan dunia tidak mengikat hati saya dan saudara. Pastikan Kristuslah yang memikat dan mengikat hati saya dan saudara. Sehingga yang kita nantikan adalah Kristus menjemput pulang. Tidak ada orang yang bisa bawa pulang kita ke rumah Bapa selain Kristus Yesus. Apakah kita menantikan hari itu tiba? Mari kita katakan pujian ini. Kalau kita menantikan Kristus menjemput kita, pastikan Kristus mengingat saya dan saudara. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Selamat malam saat berpisah. Katakan dengan sungguh-sungguh pujian. Selamat malam saat berpisah. Walaupun kita belum mengakhiri hidup kita, kita katakan kepada dunia, selamat berpisah. Katakan kepada duniamu, kepada hobimu, kepada ikatan Tuhan mengingat nama kita masing-masing. Katakan lebih sungguh lagi, Tuhan Engkau mengingat aku. Tuhan Engkau mengingat. Pastikan ini menjadi kerinduan dan doa kita. Alam semesta menderu, Engkau datang sebagai Raja. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Haleluya Bapa yang mulia, yes. Ku harap segera harimu yang mulia, harimu, yes, yang mulia. Ku harap segera tiba, ku harap segera. Sekali lagi lebih sungguh, harimu Tuhan, harimu, yes, yang mulia. Ku harap segera tiba. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami menantikan hari itu tiba Tuhan. Dan kami bersyukur kami dapat mengenal Engkau pribadi yang adalah kebenaran sejati kami. Engkau membuat hidup kami tidak hidup dalam kegelapan. Engkau membuat hidup kami
tidak kesasar dalam menjalani hidup ini. Kami bersyukur kami dapat mengenal Engkau, Kristus Yesus Tuhan kami. Karena Engkau yang memandu jalan kami menuju rumah Bapa. Kami bersyukur kami bisa mengikuti Kristus pemandu jalan menuju rumah Bapa. Karena kami tahu kalau kami tidak berjumpa dengan Kristus, maka kami sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Tapi kami menyadari kami kurang bersyukur atas apa yang kami terima dari Tuhan. Seringkali dunia mengganggu fokus kami Tuhan. Seringkali pandangan kami teralihkan kepada hal-hal duniawi. Tapi kami bersyukur untuk kebenaran hari ini. Kami hanya mengikuti jalan-Mu Tuhan. Mengikuti kehidupan-Mu yang adalah kebenaran sejati. Agar mata hati kami diterangi oleh kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau memberikan kami hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kalau selama ini kami menganggap uang adalah segala-galanya. Ampuni kalau selama ini kami menganggap bahwa karir kami adalah segala-galanya. Pekerjaan kami segala-galanya. Harta kami segala-galanya. Ampuni kalau selama ini kami menganggap pengetahuan kami segala-galanya. Gelar kami segala-galanya. Ampuni Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Kristuslah segala-galanya. Karena Engkaulah kebenaran itu. Firman itu yang telah menjadi manusia dan membawa kami ke rumah Bapa yang kekal. Lanjutkan tuntunan-Mu dalam hidup kami, Roh Kudus. Lanjutkan, ajari kami dari waktu ke waktu. Dan kami mengakhiri hidup ini hanya bersama Kristus. Dan kami mengakhiri perjalanan kami bersama dunia ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Bapa. Mari angkat tangan-Mu dua-dua dan terimalah berkat. Anugerah dan berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengharapan, penyertaan, pengajaran, tuntunan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu, 2 menit pengumuman. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberkati dengan ibadah ini, tolong Bapak Ibu bisa share kepada teman-teman. Jangan lupa subscribe, bisa like, share dan komen, dan bagikan kepada minimal 10 orang teman, agar banyak orang diberkati dengan ibadah-ibadah dari Exousia Community. Dan Bapak Ibu, jam 11 ini Bapak Ibu, sudah ada ibadah dari GSKI Lifehouse Jakarta, yang dilayani oleh Pastor Wigan Sugandi. Ya, dan nanti jam 12 waktu atau Wita ada ibadah dari GSKI Rehoboth Jakarta yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Era Susabdono. Dan juga jam 6 sore, jam 18 Wita akan dilayani oleh Bapak Era Susabdono dalam acara Sunday Bible Teaching. Dan Bapak Ibu, kita akan ketemu lagi hari Rabu jam 15 Wita, hari Rabu 15 Wita. Jam 16 Wita, jam 4 sore, dengan sambungan pembahasan dari pembahasan yang lalu adalah tema yang lalu. Kalau saya lupa lagi tema yang lalu. Kalau tidak salah, tema yang lalu itu Injil Kristus ya. Ya, Injil Kristus. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Dan saya akan menyampaikan bagaimana orang zaman dulu itu bisa mengorbankan apapun karena Injil yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.